Film dimulai dengan anak yang bernama Xiaoling. Xiaoling tersebut mempunyai anak bernama Yanto. Yanto tersebut mempunyai anak juga bernama Yanto. Maksudku itu bapaknya. Yanto adalah bapaknya Xiaoling. Dan Xiaoling pun ternyata mempunyai cowok bernama Xiaoyong. Nah, Xiaoyong itu mencoba menghamili Xiaoling. Tetapi ketahuan oleh bapaknya. Setelah itu, bapaknya pun mengadu oleh orang tuanya Xiaolong. Saat itu, mereka pun adu debat. Dan saat mereka adu debat, tiba-tiba ada pesawat yang menabrak rumah mereka. Dan ternyata di tempat daerah mereka sedang ada terjadinya perang dunia. Lanjut part 2. Part 2. Xiaoling pun dan Xiaolong pun bersembunyi. Dan ternyata Xiaoling pun sudah hamil. Saat Xiaoling lari, ternyata Xiaoling sedang mengandung. Dan di saat dia mengandung, dia pun mencoba melindungi anaknya. Xiaolong pun bertemu dengan tentara yang membawa senjata api. Di saat itu, Xiaolong pun mencoba membantai orang-orang tersebut, tapi sayangnya dia meninggal karena dikeroyok oleh 5 tentara. Xiaoling pun bersembunyi di dalam tanah atau di dalam bunker. Di saat dalam bunker, hampir saja Xiaoling ketahuan, tapi tiba-tiba ada bom granat yang masuk dari atas. Dan di saat itu, Xiaoling pun tetap tenang dan menjauh dari bom tersebut. Lanjut part 3. Part 3. Xiaoling pun mencoba larikan diri. Saat Xiaoling mencobakan lari, dia pun sudah mulai mulai kehabisan napas karena banyak sekali asap yang memasuki dari atas. Atasnya pun bolong karena terkenai oleh bom yang dari kayu. Dan dia pun mencoba lari. Di saat mereka lagi perang, mereka pun tetaplah berlari, lari. Dan di saat itu dia menemui tank yang sudah hancur. Dia pun masuk ke dalam tank tersebut. Dalam tank tersebut ada orang hitam yang bernama Xiaolong. Kukira Xiaoling sudah mengira Xiaolong itu sudah meninggal. Ternyata Xiaolong itu wujudnya orang hitam. Saat orang hitam tersebut atau Xiaolong tersebut mencoba bilang kepada Xiaoling dan menenangkan Xiaoling, Xiaoling pun tetap tenang. Dan saat dia tenang, dia pun cukup mengetahui bahwa Xiaolong ternyata masih hidup karena ditembak bagian kaki, bukan bagian dada. Dan di saat itu, Xiaolong pun mencoba larikan diri mengendarai tank tersebut. Di saat tank mengendarai, di depannya ada mobil yang mengangkut beberapa tentara. Tentara tersebut mencoba mengejar tank tersebut. Tank tersebut pun meledak, dibom oleh disebut. Lanjut part 4. Di saat tanknya berhasil dikabulkan oleh prajurit musuh pun langsung mengejar. Tapi di saat di pertengah pengejaran, Xiaoling pun ingin melahirkan. Dan saat Xiaoling ingin melahirkan, Xiaoyong pun mencoba melindungi. Ditembak 500 peluru beracun. Dan di saat yang tepat, tiba-tiba prajurit pembantu datang dan menembaki prajurit tentara musuh tersebut. Dan di saat mencoba menembaki, Xiaoling pun berhasil melahirkan anaknya bernama Yantit. Lingyong. Di saat itu pun Xiaoyong pun dibawa ke rumah sakit yang sangat profesional bernama Rumah Sakit TJS. Dan di saat itu, di situ mencabuti 500 peluru beracun. Dan di saat 500 beracun, Xiaoling pun berdoa agar bisa Xiaolong hidup kembali. Tapi lanjut part 5.
Lanjut part 5. Di saat Shaolin berdoa, tiba-tiba Shaolin pun berhenti berdoa dan menangis. Dan Xiaolong pun ternyata sudah meninggal karena ditembaki 500 peluru beracun secara lama. Dan racun itu sudah mencapai otak, dada, otak, syaraf, dan jantung. Dan di situ mengasihi potion, yaitu potion mengambil sirup darah. Dan darah tersebut diserap dan dia pun kehabisan darah. Hingga bapaknya pun ingin berkorban. Tapi bapaknya pun juga ingin hidup. Tapi tidak bisa menyerap darah kembali karena racunnya ada di sana. Cerita pun tamat.